Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia dan kesehatan pada kita dan semuanya. Salawat berserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kodifikasi hadis. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang kodifikasi hadis. Mengutip jurnal Peran Umar bin Abdul Aziz dalam kodifikasi hadis oleh Muhammad Chalis Syamsuddin, masa kodifikasi hadis terbagi menjadi dua, yakni kodifikasi hadis yang bersifat pribadi, tadwin al-syakhsi, dan yang bersifat resmi, tadwin al-rasmi. Kodifikasi hadis yang bersifat pribadi sudah dimulai sejak masa Rasul, namun saat itu belum menjadi kebijaksanaan pemerintahan secara resmi. Sedangkan kodifikasi hadis secara resmi baru dimulai ketika pemerintahan dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Perbedaan hadis. Perbedaan antara kodifikasi hadis secara resmi dari penulisan hadis adalah sebagai berikut. 1. Kodifikasi hadis secara resmi dilakukan oleh suatu lembaga administratif yang diakui masyarakat, sedang penulisan hadis dilakukan oleh perorangan. 2. Kegiatan kodifikasi hadis tidak hanya menulis, tapi juga mengumpulkan, menghimpun, dan mendokumentaskannya. 3. Tadwin hadis dilakukan secara umum yang melibatkan segala perangkat yang dianggap berkompeten terhadapnya, sedang penulisan hadis dilakukan oleh orang-orang tertentu. Pengumpulan hadis. Khalifah menginstruksikan kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Hashim agar mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada Amrah bin Abdurrahman al-Ansari, wafat 98 Hijriah, murid kepercayaan Siti Aisyah, dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, wafat 107 Hijriah. Instruksi yang sama ia tunjukkan pula kepada Muhammad bin Syihab al-Zuhri, wafat 124 Hijriah, yang dinilainya sebagai orang yang lebih banyak mengetahui hadis daripada yang lainnya. Peranan para ulama hadis, khususnya al-Zuhri, sangat mendapat penghargaan dari seluruh umat Islam. Keputusan Umar bin Abdul Aziz. Mengingat pentingnya pernana al-Zuhri ini, para ulama di masanya memberikan komentar bahwa jika tanpa dia, di antara hadis-hadis ini, niscaya hadis sudah banyak yang hilang. Beberapa pokok mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijaksanaan seperti ini. Pertama, ia khawatir hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Kedua, ia khawatir akan tercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu. Dan yang ketiga, bahwa dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan para tabi'in antara satu dengan yang lain tidak sama, jelas sangat memerlukan adanya usaha kodifikasi ini. Permasalahan plagiasi hadis. Kejujuran dalam mengutip sebuah hadis bahkan berlaku dalam kasus seandainya yang bersangkutan menemukan sebuah manuskrip yang di dalamnya memuat hadis-hadis Nabi. Dia tetap harus mempertegas dan mengakui dengan jujur tentang kondisi tersebut. Tidak serta-merta dia mengakuisisi sebagai milik dirinya. Dalam literatur ilmu hadis biasanya disebut dengan metode al-wajadah. Mengenai hal ini, maka yang bersangkutan biasanya dituntut untuk menyebutkan
Aku menemukan dalam tulisan si fulan, dia berkata, dan sebagainya. Sederhananya, bila harus berbicara tentang kode etik pengutipan, pada dasarnya para pengkaji hadis terdahulu sudah mempraktikannya jauh sebelum kode etik tentang hal tersebut dirumuskan. Tentang sebuah hadis yang mereka dapatkan, mereka akan memastikan terlebih dahulu dari mana hadis tersebut bersumber, apakah benar-benar bersumber dari Nabi atau tidak. Penyalahgunaan hadis dengan memanipulasi sanadnya. Para ahli hadis tersohor seperti Muslim bin Al-Hajj serta Al-Tirmizi masih merupakan murid dari Al-Bukhari, pemilik kitab hadis yang dinobatkan sebagai kitab tersahih setelah Al-Quran. Namun, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan keduanya asal meriwayatkan begitu saja dari sang guru. Mereka masih melakukan perjalanan panjang dan pelayatan ke berbagai belahan dunia. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa mengapa hadis tidak boleh diplagiasi? Karena dalam hukum Islam, plagiarisme tidak masuk dalam kategori pidana hudud dan qisos. Maka hukum yang tepat adalah hukum ta'zir yang berupa teguran keras. Dan plagiarisme ini akan memberi dampak yang buruk bagi orang yang menyalahgunakannya. Itu saja dari saya. Maaf bila ada kata yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.